Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali bisa berjumpa dengan Anda semua dalam program Auto Record membaca berita di balik berita. Nah, masih terus seperti biasa, alhamdulillah kami masih sehat. Jadi saya Hersu Beno Arif. Dan saya Agi Beta, alhamdulillah masih sehat juga untuk menemani Ya, teman-teman dan semua. sehat itu sebenarnya bukan hanya fisik ya Mbak. Yang paling penting itu sehat akal dan pikiran kita gitu ya. Makin waras. Saya jujur saja agak bingung dengan UGM itu. Apa yang terjadi dengan UGM ya? Karena berarti 2 hari yang lalu kalau tidak salah. Ya mereka itu kan rupanya membuat podcast gitu ya. UGM menjawab. Ya. Ada yang penjelasan dari rektornya Ibu Profesor Ova Emilia dan kemudian juga ada semacam kayak talk show-nya itu ada wakil rektor, ada dekan Fakultas Kehutanan gitu menjelaskan soal ijazah Pak Jokowi. Dan eh, jujur saja ketika saya baca, saya menyimak gitu ya detail itu mendua di satu sisi dia ingin satu di sisi bersih mereka menyatakan tapi tetap membela Pak Jokowi tetapi mereka bersih tapi di satu sisi bahwa mereka sebenarnya nggak ada tanggung jawab kami ijazah itu setelah kami keluarkan itu kan kira-kira begitu ya kalau kita baca secara umum kesimpulannya gitu runut tapi begitu sampai ujung maksudnya apa ya ini ya soal soal dia menyatakan bahwa ya setelah setelah ini kan ijazah itu jadi tanggung jawab penggunaannya dan sebagainya karena kami cuma menyimpan kopinya yang aslinya itu ada di pemiliknya dan kemudian soal muncul di media sosial dan sebagainya juga bukan tanggung jawab kami. Memang iya bukan tanggung jawab UGM dan kenapa UGM masih terus seperti itu gitu. Saya cerita seperti ini karena ada rentetan lain yang kemudian saya jadi berpikir ada apa ya dengan UGM gitu. Iya, iya. Sekarang sedang rame ya, Mas Irsu, Hmm, jawaban atau pernyataan dari Rektor hmm, UGM, Profesor Ova Emilia tersebut, yang dimana di kanal resmi hmm, Universitas Gajah Mada, dia selain menyampaikan pernyataan, juga ada podcastnya ya, hmm. seperti disebut tadi, podcast dari Profesor Ova Emilia dan juga dari Dekan Fakultas Kehutanan, yaitu Pak Pembantu Sigit. rektornya Ibu siapa? Ibu Winur atau siapa namanya itu? Pembantu rektornya ada juga pas itu kan ya. Mhm. Hmm. Iya. Kalau kita nggak bisa, Bu Rektor, menyampaikan data-data yang orang tuh minta gitu, terus gimana kita bisa tahu atau bisa menjamin atau meyakinkan orang bahwa ini memang benar-benar yang kita omongkan ini benar gitu? Keraguan itu dimulai dari mana gitu. Tentunya kan yang meragukan itu yang mestinya justru dia yang mengklaim bahwa misalnya yang menunjukkan bahwa ini loh punya lu asli atau punya kamu palsu, punya saya nih yang asli. Kan berarti yang bersangkutan yang menuduhkan itu yang perlu menyampaikan hal tersebut. Sedangkan bagi kami di institusi pendidikan kami punya bukti Oke. dokumen yang tadi sudah disampaikan Ibu oleh Bapak Dekan tentang otentisitas kebenaran dari Bapak Joko Widodo adalah masuk sebagai mahasiswa di UGM, berproses dan kemudian juga mendapatkan ijazahnya pada saat wisuda di Oke. tahun 1985. Jadi saya kira mesti Iya. Oke. kita bagi bahwa Ya. jangan apa namanya merancukan gitu ya Oke. antara Ya. pertanyaan tadi tentang asli atau palsu Oke. kepada Pada institusi umum. Oke. pendidikan. Yang bisa Ogem pastikan adalah berarti Bapak Joko Widodo masuk, berproses, Berproses dan dan lulus, lulus dan menerima graduate. ijazah aslinya itu pada saat wisuda di Oke. bulan November 85. Oke, dan mungkin saya pengen dengar sekali lagi, Bu. Hal yang sama akan UGM lakukan untuk alumni manapun, Untuk betul? semua alumni. Selalu saya Jadi tanya misalnya, Roy Suryo alumni UGM bukan? Itu prosesnya gimana? sama seperti Sama. itu tadi. Ya, jadi Roy Suryo juga masuk, jadi dokumen untuk masuk dia berproses sampai dia mendapatkan ijazah pada saat wisuda dan satu kali saja ijazah itu diberikan oleh UGM kepada yang bersangkutan. Mana buktinya, Bu? Yang bersangkutan dong, bukan saya. Ibu tidak akan ngasih data itu ke, Tidak. jadi berlaku Karena semua. berlaku untuk semuanya bahwa itu adalah dokumen pribadi yang bersangkutan. Jadi kami juga harus memproteksi hal tersebut. Baik, Bu Rektor, ini saya kira clear ya. Tapi lagi-lagi, Bu, yang sering digunakan orang untuk diskusi, itu kan apa yang beredar di media sosial. Saya ke Bu R sekarang. File atau gambar yang beredar di media sosial itu asli apa enggak, Bu? Oh, itu bukan wewenang kami. Kami tidak melakukan verifikasi terhadap apa yang beredar di media sosial. Oke. Yang kami percayai adalah apa yang kami punya. UGM selama ini basisnya adalah apa yang kami punya.
Sehingga bisa dikatakan jawaban kami akan tetap sama. Oke. Akan ditanya lagi ya jawaban kami sama, karena dasar dari kami datanya sama. Jadi pertanyaannya tadi ya, kalau ijazah yang beredar sekarang ini atau media palsu sosial. itu bukan, kami tidak punya wewenang dan kami tidak punya dasar untuk menilai itu. Yang bisa kami jadikan dasar adalah hanya yang ada pada kami, yaitu salinan ijazah yang sejak pertama kali diberikan atau ada di Universitas Gadjah Mada. Baik, terima kasih Bu Ning. Ini terakhir Bu. Jika ada seorang alumni UGM siapapun itu yang terbukti memang memalsukan atau mengubah atau membuat dokumen berbeda dari yang diberikan oleh UGM, apa sikap UGM? Iya, itu suatu tindakan kriminal ya, yang menjadi tanggung jawab yang bersangkutan. Jadi saya kira tentunya sanksi hukum perlu dikenakan kepada yang bersangkutan, karena itu termasuk tindakan kriminal atau melawan hukum. Dan itu berlaku untuk semua alumni. Dan ya saya rasa sih sebetulnya Mas Hersu, kalau seandainya Pak Jokowi masih menjabat ya, ini pertama, kalau Pak Jokowi masih menjabat mungkin akan selesai di pernyataan itu tadi, yang bahwa UGM begitu memiliki dokumentasi dan menyatakan bahwa mereka mengeluarkan ijazah, dokumentasinya itu lengkap, yaitu dari sejak penerimaan Jokowi sampai dengan masa pendidikan, kemudian sampai kemudian dia mencapai sarjana muda, pendidikan sarjana dan KKN-nya sampai dengan kelulusannya, memberikan lulus pada tanggal 5 November 2005 dan kemudian wisudanya tanggal 18 kalau tidak salah November 2005 dan memberikan ijazah yang menurut UGM itu adalah ijazah karena Jokowi berhasil lulus. Nah, cukup sampai di situ mungkin kalau Pak Jokowi masih menjabat, tapi karena sekarang sudah tidak pada posisi presiden lagi sehingga berani juga dia membuat pernyataan bahwa sesudah itu maka semua ijazah baik Jokowi maupun alumni yang lainnya itu digunakan untuk apa? Itu adalah tanggung jawab masing-masing, bukan menjadi tanggung jawab dari UGM lagi. Nah, ini yang kemudian ini berarti ada titik nih di sini, Iya, ada celah iya, ini begitu. iya, iya. Ya, dan kemudian juga soal nilai, gitu kan, yang dia menyatakan bahwa ini nilainya di atas itu. Padahal kan kalau kita jelas waktu itu yang nilai itu kan munculnya bukan dari mana-mana, tapi dari Bareskrim pada waktu transkrip nilainya dipaparkan itu. Betul. Angkanya, angkanya itu nggak masuk akal Masuk gitu. akal. Ya, ya gitu. Itu jadi itu ya jadi. Kenapa saya jadi mikir gitu? Karena kebetulan tanggal berapa? Tanggal 18 Agustus kemarin saya ada di Jogja. Kebetulan ada ulang tahun koalisasi menyelamatkan Indonesia di yang kelima. Ada reuni kelima. Terus Kami, kemudian ya. kami dan kebetulan saya pergi bersama dengan Bung Rocky Gerung. Karena Bung Rocky Gerung juga diminta ceramah di Fakultas Hukum. Di jurusan Hukum Tata Negara itu mahasiswa-mahasiswa baru gitu. Nah, kan pada tanggal 18-nya itu pada sore hari itu juga Roy Suryo dan kawan-kawan itu kan rencananya meluncurkan soft launching ya di ruang Nusantara kalau tidak salah di University Club gitu. Mereka sudah Iya. bayar apa? Udah bayar DP. bookingnya, DP-nya dan Booking. sebagainya. Ya, tiba-tiba acara itu dibatalkan dan kemudian ketika mereka cuman ngopi-ngopi di situ, akhirnya ngobrol-ngobrol di situlah gitu ya di tempat ngopi itu sampai lampunya dimatikan dan sebagainya. Kok jadi represif seperti itu? Itu kan menimbulkan tanda tanya, ada apa sih? Kalau benar mau orang itu jungkir balik, mau bikin kampanye apapun, kalau saya nggak peduli. Gitu selama kita memang betul kita benar kok gitu ya Mbak Agi dan kita punya datanya gitu loh. Ya, sebenarnya kan orang lagi-lagi sebenarnya sangat mudah menjawab ini dengan menunjukkan Data. data yang ada pada kita, selesaikan barang itu kan gitu. Saya kalau ditanya ijazah saya akan tunjukkan kalau ada yang mempertanyakan. Tapi kalau sekarang kan saya bukan pejabat publik apa urusannya karena saya juga tidak pernah mengklaim punya ijazah dan saya juga tidak pernah mendaftar sebagai pejabat publik jadi nggak ada urusannya gitu. Kalau ada orang ngomong oh ngaku-ngaku ya terserah aja kan buat kita kan gitu. Tapi kalau Pak Jokowi kan pernah jadi pejabat publik. Yang kedua yang saya cerita soal Bung Rocky Gerung ke Jogja itu tidak ada kaitannya dengan urusan Rismond Roy dan Dokter Tifa. Dia datang ke Iya. acara kami dan juga dia diminta untuk ceramah di Fakultas Hukum dan itu yang memanggil ada Profesor Zainal Arifin Muchtar, Uceng gitu. Untuk mahasiswa baru biasa begitu ya. Nah anehnya itu karena ya yang datang Bung Rocky jadi undangan tuh membludak gitu. Tiba-tiba Banyak. dekanatnya itu mendatangi dan minta agar pindah karena ruangan itu mau dipakai untuk rapat.
Bayangkan ratusan orang, bahkan mungkin ada 1.000 mahasiswa yang kumpul terus disuruh pindah untuk mau digunakan ruangannya untuk rapat, itu nggak masuk akal karena kan Yang rapat mungkin ribuan juga, Mas Ersu. Ada Eh, ribuan kayaknya yang mau rapat. 20 ribuan, 20 orang sih katanya. Dan itu kan sebagai ketua jurusan dia kan pasti juga ketika menggunakan ruangan dia pasti sudah izin dong ya, sudah mengajukan izin dan sebagainya. Jadi levelnya dari rektor sampai bukan hanya ke fakultas kedokteran, fakultas kehutanan, tapi sampai fakultas-fakultas lain juga terkesan sangat paranoid dan takut sekali gitu ada orang luar masuk bicara, apalagi kemudian orang itu dikenal kritis terhadap Joko Widodo gitu. Padahal kan menurutnya urusannya nggak ada itu, dia urusannya memberikan Nggak ada. kuliah. Jadi saya jadi begitu itu kan beberapa hari sebelumnya peristiwanya, tapi ketika 2 hari yang lalu kemudian muncul video-video dari Profesor Ova Emilia dan kemudian dari Wakil Rektor itu dan kemudian dari Dekan Pak Sigit dari Dekan Kehutanan, saya berpikir ada apa sesungguhnya, apalagi ketika saya baca memang runtut ya Profesor Ova Emilia itu ya, runtut ya, itu benar-benar menggaransi bahwa betul Pak Jokowi itu benar-benar mahasiswa UGM dan dia punya ijazah dan sebagainya lah kayak gitu. Tapi begitu dia memberikan penjelasan yang lain yang terakhir seperti Anda katakan tadi, saya bilang ada apa ini kok seperti kesannya buang badan. Urusan gue udah selesai ya. Pokoknya gue jamin di sini gitu. Jadi dia juga pesan dia nggak mau UGM-nya tercoreng dan dia juga sudah bela Pak Jokowi gitu. Nanti bisa digunakan untuk itu. Tapi di satu sisi kalau terjadi apa-apa berarti itu bukan urusan gue. Saya jadi teringat saya mengkait-kaitkan dengan isu soal ijazahnya yang hilang dan sebagainya. Kemudian soal kemudian dipercetakan di Pramuka kan itu kan jadi saya mikirnya jadi seperti itu. Katakanlah begini, kalau kita menggunakan logikanya para petinggi di UGM nih, rektor maupun dekan, benar Pak Jokowi itu hilang punya Ijazahnya. ijazahnya ya. Tapi jangan-jangan yang isu ini kita mesti nyebutnya isu lagi ya soal hilang itu benar dan kemudian ketika dia mendaftar itu dia kemudian mencetak ijazah di Pramuka. Katakanlah seperti itu. Itu kan ini kanunya ya kita mengkaitkan dengan runutan peristiwa. Kan itu pelanggaran gitu loh. Ya kan Mbak Agi kan karena dia berarti dia menggunakan dokumen yang Ya. masuk karena seperti katakan oleh Profesor Ova Emilia dia cuma sekali mencetak ijazah itu dan setelah itu menjadi tanggung jawab dari si pemilik ijazah aslinya itu ada tidaknya gitu ya. Sementara mereka kan cuma punya fotokopinya. Itu kan yang disampaikan kan seperti itu kira-kira tafsirnya gitu. 8. Tugas dan tanggung jawab UGM dalam mendidik seseorang telah paripurna ketika yang bersangkutan dinyatakan lulus dan diberi ijazah sesuai ketentuan. Hal ini juga berlaku kepada alumni UGM yang bernama Joko Widodo. 9. Setiap alumni berhak menggunakan ijazah dan gelar akademik yang diperoleh dari UGM untuk berbagai kepentingan yang dibenarkan oleh hukum. Alumni adalah satu-satunya pihak yang memegang ijazah asli miliknya, sehingga penggunaan dan perlindungannya adalah tanggung jawab alumni tersebut. 10. Sekali lagi, UGM dengan tegas menyatakan bahwa Joko Widodo adalah alumni UGM yang telah mendapatkan ijazah dari UGM sesuai dengan ketentuan. Hal-hal yang terjadi setelah proses pendidikan dan kelulusan tahun 1985 di UGM, termasuk pemanfaatan dan perlindungan terhadap ijazah, merupakan tanggung jawab yang bersangkutan sebagai seorang alumni. Bu Rektor, kita lihat di media sosial, itu banyak sekali beredar gambar, analisis segala macam mengatakan itu palsu. Itu gimana, Bu? Jadi ijazah itu kan tahun 85 sudah diserahkan kepada yang bersangkutan. Artinya yang menjaga ijazah itu adalah yang bersangkutan. Oleh karena itu Universitas Gadjah Mada ini ya kita tidak mau berkomentar terkait dengan ijazah, a piece of paper yang sudah ada di yang bersangkutan. Oke. Artinya UGM juga tidak bertanggung jawab apakah yang beredar sekarang itu adalah yang diserahkan UGM dulu itu bukan? Kita atau bukan, kita tidak bertanggung jawab untuk itu. Baik, Bu Rektor. Dan kemudian kalau misalnya saya ingin tahu nih orang ini alumni atau bukan, kita terbentur pada peraturan. Kita tidak bisa menunjukkan data pribadi kepada orang yang itu tidak relevan dengan mereka yang memiliki ijazah tersebut. Baik, tapi artinya Bu Ning, UGM sebenarnya kan bisa ngecek kan ya, bahwa orang itu ada datanya apa tidak, tapi tidak dibolehkan
menyampaikan informasi itu kepada orang yang tidak berwenang. Betul begitu Mas? Betul, ya. Oke. Ini pengandaian lagi nih Bu nih. Kalau seandainya yang meminta punya kewenangan, katakan negara Ya. meminta gitu ya. Ya. Nah itu kami akan memberikan karena itu adalah lembaga yang berwenang. Oke. Yang akan memiliki otoritas untuk bertanya kepada institusi pendidikan misalnya Oke. ada satu hal tertentu yang harus kami tunjukkan maka kami akan menunjukkan. Nah, ini kan jadi padahal kemudian saya berpikir loh kan untuk menjadi calon wali kota, gubernur sampai presiden kan ijazahnya cukup SMA kan gitu sebenarnya nggak perlu pakai gelar sarjana dan sebagainya. Ini yang menurut saya kemudian justru malah penjelasan dari UGM itu menimbulkan tanda tanya buat kita semua gitu. Iya, jadi kalau menurut saya, yang pertama itu soal Bung Rocky tadi, itu Hmm. aneh betul ya. Hmm. Kalau mendengar cerita dari Mas Ersu seperti itu, Hmm. karena Bung Rocky tidak ada hubungannya sama sekali. Dia menjadi saksi pun tidak. Hmm. Dia mungkin hanya kalau seandainya diskusi di ILC misalnya, atau diskusi di Rakyat Bersuara, dia hanya hadir dan memberikan pandangan-pandangan Hmm. yang masuk akal begitu. Kalau secara akal seperti ini begitu, itu pun dia juga tidak mengatakan bahwa berarti ini palsu atau berarti ini asli begitu, tapi kan telahannya soal lain. Jadi aneh banget kalau seandainya Bung Rocky itu mendapatkan intimidasi di UGM karena Tidak apa? Karena intimidasi lah, tapi diganggu lah, itulah kira-kira. ya, ya itu termasuk intimidasi Oh, Mas Herso intimidasi yang itu seperti ya. itu bahwa disuruh disuruh Pindah. berpindah karena akan dimintai rapat. Hmm. Itu kan ruangan Hmm. besar sekali. Yang Hmm. rapat berapa orang dari 20.000, pihak 20.000, UGM gitu. hilang nolnya 3. Iya, bahkan ruangan itu pun tidak muat begitu ya. Nah, sekarang berarti kalau dalam hal ini, sorry to say, kita harus, kalau saya pribadi mengatakan UGM kalah ya dari universitas-universitas lain. Karena kalau saya mengikuti perjalanan dari Bung Rocky itu kan dia dari satu universitas ke universitas Oh yang iya. lain, yang universitas negeri yang mahasiswanya mungkin setara atau more and less kurang lebih 11-12 dengan UGM, tapi juga di universitas kecil yang bahkan Ya, terpencil, saya tidak pernah ya, mendengar namanya pun. Bung Rocky juga pergi ke sana ya, dan ya. memberikan pendidikan gitu kan, memberikan telaah, diskusi apa dan sebagainya. Yang mereka berani mengundang Bung Rocky, dan kemudian bahkan tidak hanya sekedar diskusi, biasanya juga kadang dengan mahasiswa akhirnya naik gunung di sekitar lokasi tersebut dan Ya. sebagainya. Mereka akrab-akrab saja dan tidak takut terlihat untuk akrab dengan Rocky Gerung gitu. Tapi kenapa di situ UGM kok jadi kesannya jadi agak represif, dan itu menunjukkan Ya. kalau represif mungkin sepertinya ada di atas posisi UGM, tapi kalau dalam hal ini sepertinya ketakutan ya, seperti Mas Ya Hersu tadi. paranoid jadinya menurut saya. Paranoid, betul. Kalau paranoid itu ya artinya dia under di bawah sesuatu begitu. Apa yang menakutkan bagi UGM? UGM sangat besar begitu. Alumni-alumninya juga para tokoh yang sangat besar, apalagi di situ Profesor Uceng begitu yang menyelenggarakan, yang juga ini adalah tokoh nasional. Jadi memang aneh Mas Hersu bahwa ada tangan-tangan begitu yang masih ditakuti oleh UGM. Dan kemudian yang kedua ini soal apa namanya, pernyataan dari rektor, wakil rektor, dan juga apa dekan ya, dekan Kan ya. Fakultas Kehutanan, ya. Ini saya rasa ini merupakan jawaban ya dari buku itu, merupakan jawaban dari buku RRT, Roy, Rismond, dan Tifa. Nah, sekarang dikenalnya kan seperti itu Ya. RRT. Dan di mana Jokowi's white paper. Jokowi's White Paper, ya Jokowi's White Paper atau buku putih tentang Jokowi. Yang dimana kalau kita lihat sebenarnya di dalamnya adalah paparan-paparan teknis, sangat-sangat teknis begitu. Yang teknis ini hubungannya dengan hanya sesuatu yang teknis, penuh dengan hasil penelitian. Itu artinya hanya bisa dikerjakan oleh seorang ilmuwan dalam bidangnya, ilmuwan yang dikeluarkan oleh siapa, yang dia berarti lulusan dari universitas begitu ya, entah itu UGM atau universitas yang lain, tapi dalam hal ini tiga-tiganya kan alumni dari UGM, dan mereka dokter-dokter pula ya, kecuali dokter Tifa, dia masih on progress begitu dokternya, tapi dia Kandidat juga ya. S2, betul. Dan kandidat dokter dia ini. Tapi artinya yang ada di dalam adalah teknis. Kalau teknis ini tidak bisa dijawab dengan kronologis kan. Sementara yang dinyatakan oleh Ibu Ova Emilia, yaitu rektor dari UGM, itu hanya berupa kronologis saja bahwa kami mendapatkan ini pada saat penerimaan, kemudian pendidikannya kami kawal sampai dengan KKN-nya, sampai dengan kelulusannya pada tanggal sekian, ijazahnya diberikan pada tanggal 18 September begitu,
2005 begitu ya. Jadi 1985, maaf. Jadi 1985. dalam hal ini tidak ada paparan secara teknis. Jadi memang berusaha untuk menjawab Jokowi white paper itu, tapi karena tidak ada paparan teknisnya, ya akhirnya kita loh mana nih jawabannya? Karena di dalam buku Jokowi white paper saya belum menerima bukunya, belum memiliki bukunya, tapi saya sudah mendapatkan apa namanya kisi-kisi bahwa Ya. isinya antara lain nilai-nilai dari Jokowi, transkrip dari Jokowi, dan transkripnya itu hanya dipaparkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan Sigit Sunarto itu bahwa ketika itu ketentuan dari UGM bahwa untuk menjadi sarjana lanjut dari sarjana muda menjadi sarjana dan kemudian untuk menjadi lulus itu memang hanya 2,0. Tahun 1985 hanya 2,0 ya. Bisa lulus dan kemudian padahal kita tahu di Bareskrim ketika itu ditunjukkan transkripnya itu yang mata kuliah dasar umum MKDU itu kan kita kalau di tempat saya, universitas saya itu tidak boleh D sih Mas Irsu, itu harus mengulang ya. Iya, kalau Jadi MKDU bahkan nggak kalau boleh dong. nggak boleh, kan itu mata kuliah dasar umum yang benar-benar dasar sebelum kita masuk menjurus kepada mata kuliah yang khusus yang memang menjadi minat kita. Jadi kalau seandainya C pun mahasiswa yang matrikulasi mendapatkan nilai C pada MKDU harus mengulang C. Tidak hanya D, harus mengulang karena diharapkan menjadi B. Jadi supaya nanti nilai IPK-nya itu lebih tinggi begitu. Nah ini sementara Pak Jokowi Disebut IPK-nya pada katanya 3,5 katanya. Ada yang teman-temannya. Iya, apakah itu betul kalau seandainya kita melihat Pak Jokowi performansnya ya, sprindik saja tidak tahu, kemudian we walk the talk, petok-petok seperti itu, ini tidak mencerminkan lulusan UGM yang saya kenal lah begitu ya. Walaupun bisa saja ketika masa itu Pak Jokowi ya udah diluruskan, tapi kan menurut teman-temannya dia diapresiasi, teman-temannya yang lulus tahun 86, 87, 6 tahun, 7 tahun berkuliah mengatakan Pak Jokowi pinter. Kenapa? Karena bisa menyelesaikan dalam jangka waktu 5 tahun, yang artinya diharapkan dia lebih lah daripada teman-temannya itu, begitu. Jadi memang apa sih kalau saya melihat memang banyak anomali yang perlu dijelaskan soal transkrip itu tadi, dan kemudian pernyataan dari mantan rektor ya, ketika itu yang Ya, mengatakan Pak Sofyan Effendi maksud Anda ya? Pak Sofyan Effendi yang menyatakan bahwa sarjana muda itu ada nilai tertentu yang kemudian dia boleh mengambil S1 atau lanjut ke sarjana. Tapi kalau seandainya nilainya MKDU-nya saja seperti itu, seperti diperlihatkan oleh Bareskrim loh, bukan oleh kita yang Ya. mengarang-ngarang dan kemudian ditangkap layar, itu tidak memungkinkan Jokowi untuk lanjut ke S1 begitu. Dan ini kontroversialnya masih masih tinggi. Pernyataan dari Ibu Ova Emilia maupun dari Pak Sigit itu apa namanya dekan dari UGM itu saya rasa tidak bisa menghapus itu semua, apalagi tidak ada jawaban paparan menjawab Ya. secara teknis, Mas Irsu. Ya. Justru malah menurut saya itu tadi mengundang kecurigaan buat banyak orang gitu. Ya, ya, ya. Saat ini Pak Jokowi sudah tidak menjadi presiden lagi, sehingga ya wajar kalau seandainya orang mengatakan ya UGM ingin buang badan, yang artinya apa sih buang badannya? Coba-coba saya lihat ya. Ini saya melihat dari coba melihat apa sih yang dikatakan itu Mas Hirsu ya. Eh, Coba ya kita lihat pernyataan dari Ibu Ova Emilia. Setiap alumni berhak menggunakan ijazah dan gelar akademik yang diperoleh dari UGM untuk berbagai kepentingan yang dibenarkan oleh hukum. Alumni adalah satu-satunya pihak yang memegang ijazah asli miliknya, sehingga penggunaan dan perlindungannya adalah tanggung jawab alumni tersebut. Dan sekali lagi UGM dengan tegas menyatakan bahwa Joko Widodo adalah alumni UGM. Jadi yang klausul itu tadi dari 1 sampai berapa 7 atau 8 itu memang bisa digunakan oleh termul-termul untuk kemudian menjawab. Karena mereka tidak memaparkan sampai saat ini belum memberikan jawaban secara teknis juga. Tapi itu bisa digunakan bahwa UGM sudah menyatakan memberikan ijazah begitu kepada Jokowi. Tapi yang sesudahnya itu tadi yang kita tahu bisa digunakan dan tanggung jawab dari alumni itu sendiri. Dalam hal ini Pak Jokowi misalnya menggunakannya untuk daftar ke KPU, dan itu sudah dipublish, sudah menjadi konsumsi umum, yang artinya tidak berlaku klausul yang bahwa itu adalah sifatnya dokumen pribadi dan tidak boleh dilihat oleh umum. Tapi kenapa sekarang kalau kita mau melihat di KPU misalnya
Pak SBY misalnya, kemudian Pak JK, begitu mereka-mereka yang pernah mendaftar ke KPU untuk kontestasi menjadi presiden dan juga wakil presiden, kita masih bisa lihat dokumentasinya. Tapi untuk dokumentasi Jokowi ini dari sejak di daerah, dari sejak dia di Solo, di DKI maupun dia di pusat, dia menjadi wali kota, dia menjadi gubernur maupun dia menjadi presiden, kandidat begitu ya, pada proses KPU, semua dokumentasinya sudah tidak bisa dilihat. Kenapa sampai bisa semasif itu, sampai bisa semuanya disembunyikan, padahal Ya. presiden yang lain tidak. Coba kalau saya membayangkan ya, kita lihat nih, kita hubungin Pak JK, Pak JK, lihat dong ijazahnya ketika di Unhas gitu. Oh ya, boleh, boleh, boleh. Pasti saya rasa sih Pak JK akan mengatakan itu. Oh, apa yang mau dilihat? Dulu saya sebagai mahasiswa begini, kan dia juga aktivis juga ya. Iya, iya. Jadi ya, dan memang buktinya memang ada orang yang bersaksi juga banyak, tidak perlu dicari-cari. Pak SBY apalagi begitu, yang dia sampai S3-nya itu menjadi dokter agribisnis di IPB itu juga ketika dia ujian itu banyak sekali orang yang datang menyaksikan bagaimana dia diuji begitu, dan dia memang ya luar biasa karena memang dia kan juga memang seorang pembelajar ya Mas Irsu, akademisi juga. Ya, kelihatan lah bedanya. Tapi saya kemudian ini mungkin mengkaitkan itu kalau kita lihat timelinenya adalah rencana peluncuran Mhm. bukunya kan. Rencananya peluncurannya tanggal 28 ya kalau tidak salah ya, yang buku Mhm. Jokowi's white paper Ini ini ya. Dan, tadinya. ya di, Mhm. di Jakarta ya nanti. Kalau yang Mhm. kemarin tanggal 18 itu kan soft launchingnya di yang di Jogja Betul. itu. Nah, sekarang Mhm. Mhm. jadi menurut saya nggak ada gunanya gitu apa yang dilakukan bantahan-bantahan dari UGM itu malah menambah kecurigaan publik. Justru akhirnya harusnya dibiarkan saja peluncuran buku ya kalau secara ilmiah jawabkan dengan ilmiah dan nggak perlu ilmiah kok Pak Jokowi jawabnya sebenarnya. Ya kan cukup dengan menunjukkan ijazahnya udah selesai itu barang gitu. kita kita juga nggak punya ekspektasi Pak Jokowi menjawab secara ilmiah kan. Mhm. Itu yang salah kita kalau berharap Pak Jokowi menjawabnya secara ilmiah kan kira-kira gitu. Oke, kita tutup deh Bapak keanehan UGM itu yang kita cuman kalau bisa memberi saran janganlah seperti itu. Jadi kelihat justru orang menangkap orang malah semakin curiga dengan beberapa langkah tadi itu ya. Kok seperti Mhm. represif dan sebagainya gitu sampai kemudian orang jadi justru dia marah bad publication itu jadi bagian buat media jadi news jadi apa ya, jadi good news itu kan gitu ya. Iya, bad news is Ya, good news. iya jadinya itu patokannya begitu kan jadi menarik sampai lampunya Mhm. dimatikan dan sebagainya gitu. Oke, kita pindah ke topik lain. Ini soal Pati gimana ini rencananya, Mbak? Karena Pati ini bagaimanapun sekarang menjadi pusat perhatian orang karena dia apa ya men-trigger gerakan-gerakan di daerah lain gitu. Ada perkembangan terbaru di Pati, Mbak Agi? Karena rencananya kan Iya, akan update ya. update dari Pati kan yang terakhir kita membahas soal Pati ini adalah pada tanggal 25 Agustus akan ada aksi besar-besaran, Hmm. dan itu yang mengancam itu adalah Ahmad Hussein gitu, yang dia akan menggerakkan sekitar 50.000 orang ketika itu ya Mas Hmm, Hersu, pada hmm, hari hmm, Senin yang lalu kalau tidak salah. hmm, Tapi ternyata pada hari kurang lebih hari hmm, Selasa ya kalau saya hmm, tidak salah ingat, itu ternyata terjadi perubahan, hmm, hmm, yaitu hmm, di mana dia ini bertemu dengan Bupati Sudewo hmm. begitu. Nah, Dan kemudian ketemunya di mana itu kan Pak Sudewonya kan ngilang kemarin. Pak Sudewo sekarang Mas Hersu, karena ada pernyataan dari Pak Tito Karnavian Mendagri ya, Hmm. yang mengatakan menginstruksikan walaupun sekarang dalam proses pemakzulan tapi diminta untuk tetap Tetap berkantor, bekerja. diminta untuk tetap bekerja. Hmm. Nah, kemarin ada pernyataan dari Sudewo, dia mengatakan saya tidak menghilang, saya tetap ada bekerja di kantor. Hmm. Tapi orang yang mengamati kantor bupati dan sebagainya juga memang tidak melihat itu, makanya dikatakan menghilang. Dia tidak muncul juga, tidak bertemu dengan siapa kemudian diberitakan juga begitu ya. Biasanya humasnya ini kan aktif. Hmm. Nah, ternyata pada hasil pertemuan tersebut Ahmad Hussein ini adalah orang yang salah satu koordinator dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Apa tuh? Aliansi AMPB ya, AMPB, yang kemudian dia ini yang sangat aktif di media sosial Mas Irsu, di mana Hmm. woro-woro setiap Hmm. saat upload live apa dan sebagainya, sehingga kemudian menjadi gerakan yang besar. Nah, ternyata setelah dia bertemu dengan Bupati Sudewo tersebut yang dikatakan fotonya itu mereka duduk manis
lah ya, duduk manis bersama Bupati Sudewo. Tapi pernyataan dari Ahmad Hussein ini, dia mengatakan, Ahmad Hussein ini yang ketika itu ramai videonya ya, kalau teman-teman yang bukan apa namanya, bukan orang Pati mungkin, yang mana orangnya, yang ketika itu berhadapan dengan PLT Sekda Hmm. yang hendak menyita Hmm. apa namanya, donasi-donasi itu, dan kemudian dia maju dengan gagah Hmm. perkasa begitu kan, menghadapi tanpa ada takutnya. Hmm. Dan kemudian setelah bertemu dengan Bupati Sudewo ini, dia mengatakan bahwa sebetulnya tujuan dari aksi gerakan yang heboh ketika itu pada tanggal 13 Agustus itu bukan untuk memakzulkan Bupati Sudewo. Hmm. Jadi Ya. dan dia Paham. tidak pernah mengatakan hendak memakzulkan. Jadi sebetulnya adalah hanya untuk mencabut Soal PBB kenaikan ya. PBB yang 250% itu. Padahal narasi pemakzulan itu juga dikeluarkan oleh dirinya dan juga oleh yang lainnya begitu. Teguh Istianto itu koordinator yang lain, juga ada Supriyono. Itu juga koordinator yang lain begitu, yang tidak kalah aktifnya dan tidak kalah populernya begitu, Mas Ersu. Nah, ini yang kemudian geger ya, beberapa hari yang lalu itu geger karena Sampai dan dia ada ya kaos-kaos bergambar Ahmad Hussein itu diinjek-injek sama warga ya di depan posko ya, saya lihat ya. iya, akibatnya karena sangat-sangat kecewa ya, bagaimana orang dalam hitungan beberapa jam saja bisa berubah seperti Hmm. itu, bisa langsung berubah setelah bertemu. Orang kemudian ya tidak salah kalau kemudian mengaitkannya dengan wah, cair, cair, cair begitu ya. Kalau di Hmm. netizen itu kan memang Hmm. langsung spontan mengatakan seperti yang Jale, artinya. jale, 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 jale. Ya, jale, jale, jale amplop gitu. Jadi Ya, artinya ada uang yang mengalir. Kenapa? Kemudian dia jadi berubah, jadi berubah fokus, tujuan, gerakan apa dan sebagainya. Bahkan kemarin ada videonya yang saya cukup kaget juga, yang dia dengan terang-terangan, Mas Ersu, dia live dan mengatakan bahwa Bupati Sudewo tidak akan pernah bisa dilengsarkan. Info A1 dari pusat katanya begitu. KPK atau apa Pak Sudewo gak bakal bisa lengser ya. Tak kasih tahu kamu. Mau didesak berbagai macam cara dikaya atau apa, gak bakal lengser Pak Sudewo. Info A pusat dari pusat A1 itu. Wah, ini apa maksudnya begitu? Nah, cukup rame dan kemudian juga akhirnya terbuka juga bahwa ternyata dia ini ya orangnya Pak Jokowi juga, yang artinya Oh, pendukung berat dari Pak Jokowi juga. Jadi oh. rame, Mas Ersu. Itu foto ketika dia sowan Pak Jokowi, bahkan tidak hanya dirinya, berikut dengan orang tuanya dan temannya Hmm. begitu, Hmm. datang ke Solo. Dan kalau melihat fotonya ini artinya Hmm. dilakukan sesudah Pak Jokowi lengser, sesudah Jokowi lengser Hmm. 20 Oktober itu kan memang terus ramai, hampir setiap hari ada orang-orang yang Hmm. apa namanya, datang sowan ke rumahnya yang ada di Sumber Solo itu. Hmm. Jadi bukan di istana atau apa ya, artinya itu bisa jadi belum Ya. lama atau beberapa bulan atau beberapa saat ini dia Termul ketemu juga ini ya, berarti ya. termul, ini termul banget. Bahkan kalau kita lihat dokumentasinya ya memang sudah sejak lama. Dia ini memang 02 Prabowo Gibran berat ya, tapi lebih kepada Gibrannya, lebih kepada dinasti Jokowinya. Kalau kita lihat sih seperti Hmm. itu, Mas Hersu. Yang Hmm. sekarang ini sementara kalau dari Supriyono dan juga yang apa namanya, yang satu lagi Teguh Hmm. Istianto Hmm. itu masih mengatakan bahwa tujuan mereka itu adalah untuk melengsarkan Bupati Sudewo, dan poskonya 24 jam itu masih tetap ada. Jadi mereka yang menjaga. Dan berikut sekarang malah justru tampil tokoh-tokoh yang lain, Hmm. tokoh-tokoh baru yang mereka juga mengatakan bahwa apa, hilang satu yaitu Ahmad Hussein akan tumbuh 1000 yang lainnya. Ini Ya. luar biasa gerakan di Pati ini. Tegaskan sekali lagi Om ya, gerakan ini gerakan masyarakat ya. Kita tidak memandang tokoh si A si B. Misalnya Mas Hussein keluar dari gerakan ini, itu hilang satu tumbuh 1000. Kita sudah sepakat untuk menampung, menyampaikan aspirasi masyarakat Kabupaten Pati untuk segera melengsarkan Sudewo dari Bupati Pati. Dan daerah-daerah saya kira untuk sementara reda, tapi ini memang ya apa ininya ya, bom waktunya itu berkaitan dengan transfer keuangan daerah itu ya, dari pusat itu saya Iya, bom waktunya, karena betul. katakanlah kemudian mereka menghentikan itu, tapi kemudian bagaimana pemerintah daerahnya akan membiayai operasional ininya, operasional kerja mereka gitu, karena Iya. realitasnya karena kalau mereka mengandalkan
pendapatan asli daerah dan kemudian sekarang pendapatan asli daerah itu untuk daerah-daerah seperti itu kan paling apa sih ada dua ya Mbak ya, cuma PBB sama dari kendaraan Hmm. bermotor ya. Kalau Iya. kota-kota yang urban dan sebagainya gitu, saya kira Mhm. masih ada pendapatan iklan dan sebagainya. Kalau di situ kan kecil dan mereka betul-betul mengandalkan dari transfer ke keuangan pusat ke daerah, sementara transfer pusat ke keuangan daerah Iya. dipangkas oleh Sri Mulyani juga kan gitu. Mhm. Itu PAD yang pasti ya, pendapatan Mhm. asli daerah yang pasti. Yang lainnya ya paling dengan kalau yang saya lihat di beberapa kota itu mereka dengan membina UKM, terus Hmm. kemudian menyelenggarakan acara-acara yang dimana di situ memang ya dengan UKM itu difasilitasi berbagai macam gitu ya. Kemudian ada unit dari Pemda setempat itu ada biaya-biaya itu ya barangkali ada kelebihan dari situ begitu. Juga mungkin ya, tapi kan itu nggak resmi ya, seperti ormas-ormas dan sebagainya itu kita tidak bisa hitung karena bisa jadi juga mengalir begitu kan. Mereka tahu ada pungutan dari ormas bisa jadi, tapi kan itu oknum jadinya disebutnya gitu. Jadi orang-orang yang tidak masuk ke dalam kas Pemda bisa jadi mengambil pungutan tapi tidak masuk dalam kas Pemda. Ya memang serba sulit sih Mas Hersu Iya. sekarang, apalagi ya kalau kita bandingkan ya, mereka sebetulnya misalnya dari misalnya 800 miliar dipangkas menjadi 700 M atau 500 M. Sementara kita tahu ya pendapatan dari eh, eh, pendapatan dari komisaris-komisarisnya Jokowi Hmm. itu Hmm. sebelum dipangkas oleh Pak No. Prabowo itu kan luar biasa. Gila, ya. Saya pernah Itu ngitung kemarin, gimana? saya ngitung mereka bisa untuk APBD-nya 5 provinsi itu, Mbak. Lebih tinggi dari 5 provinsi. Provinsi ya, Ya, itu ya, ya, provinsi loh. Ini ya. satu provinsi berapa Nah, berapa kabupaten dan kota kan? iya, iya. Kan misalnya seperti ini. Kalau kemarin kata kata Rosan kan disebutkan bahwa dengan penghematan dengan di Tantim tidak dibayarkan itu bisa sampai 8 triliun yang dihemat. Tapi kalau kata Dasko kan eh, bisa 17 sampai 18 juta. Mungkin itu termasuk pemangkasan jumlah ini ya. Saya Mhm. menduganya jumlah yang kata Pak Prabowo dari dipangkas hanya separuhnya saja maksimal 6 orang. Syukur kalau bisa Mhm. 4 orang gitu. Kalau Mhm. 17 sampai 18 triliun itu Mbak bayangkan PAD-nya Gorontalo itu aja sekitar nggak sampai 2 triliun Mbak. Mhm. Bukan Mhm. PAD, sorry, APBD-nya nggak sampai 2 triliun. Jadi bayangkan duit untuk hanya berapa gelintir orang gitu kan, berapa ratus orang Mhm. lah komisaris itu bisa untuk menghidupi 5 sampai 10 provinsi kan gila banget gitu loh. Mhm. Jadi memang banyak Mhm. salah kelola ini dan kemudian apalagi kalau mereka tahu bahwa yang jadi komisaris ya termul-termul nggak jelas gitu manusianya. Kan nyebelin banget kan kayak gitu. Iya, luar biasa Mas. Dan kebijakan dari pemerintah ini ya, berikut kebijakan itu seringkali kan memang mendapat persetujuan dari DPR. Ini memang harus semuanya ini memang harus diubah, direstrukturisasi, di apa ya, ditinjau lagi lah. Seperti misalnya kompensasi atau tunjangan pajak penghasilan. Ini kan nggak adil banget Mas Ensu, yang namanya direktur-direktur BUMN itu pajak penghasilannya Hmm. yang sekian juta itu mendapatkan tunjangan dari APBN. Jadi di Hmm. dalam struktur nominal gaji atau pendapatannya take home pay-nya itu ada klausul soal tunjangan PPh-nya. Ya. Luar biasa yang mereka seharusnya digaji bahkan ada yang sampai miliaran per bulan sehingga mereka harus membayar PPh sekian misalnya ya sekian puluh juta atau sekian ratus juta begitu. Dan ternyata itu masih dibayari oleh APBN, ada Hmm. tunjangan PPh. Hmm. Kan nggak adil banget. Sementara mereka yang ada di bawah, yang namanya UKM, yang namanya usaha sendiri seperti saya misalnya, Hmm. dan orang-orang lainnya, kita itu membayar. Jadi alangkah kita itu lebih bermartabat. Hmm. Jadi artinya kami, yang orang-orang kecil ini, membayari PPh-nya mereka, PPh-nya pejabat, PPh-nya direktur, dan mereka yang ada di atas. Sementara seharusnya kan mereka yang berkorban Ya. untuk kita gitu. Jadi ini ketidakadilan ini sekarang merebak dan setiap hari jadi pembicaraan. Harus waspada Pak Prabowo. Apakah ini asli ataukah ini memang ada yang menggerakkan dan kemudian ini kan titipan dari kebijakan lama Hmm. gitu. Walaupun Jokowi misalnya mengatakan tapi dulu zaman SBY begini, iya harus diubah begitu. Apakah dulu zaman SBY juga sudah gila-gilaan seperti ini gaji-gaji itu, Hmm. tantim-tantim itu yang dikatakan oleh Pak Prabowo, pakai istilah tantim, pakai istilah asing supaya kita nggak ngerti artinya apa. Oke, Pak Agim, mudah-mudahan aja ini memberikan semacam apa ya wisdom lah kepada para pejabat kita. Jangan kemudian mereka memang orang kalau rumahnya di atas panggung itu
mereka nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ya mereka tidak merasakan, tidak bisa berempati dengan apa yang terjadi pada rakyat gitu. Ya gimana kalau tiap hari dia pakai foreriders di dalam kendaraannya, kan dia nggak merasakan kemacetan lalu lintas, Pak. Gitu ya kan. Jadi ya, dan mereka nggak merasakan kalau untuk orang-orang yang naik kereta berdesak-desakan dalam kereta, mereka nggak punya empati gitu. Makanya udahlah, lebih banyak incognito, melakukan itu perjalanan malam, pagi, siang, atau jadi manusia rakyat biasa supaya bisa berempati terhadap rakyat kita semua. Kalau enggak, karena Anda selalu berumah di awan, ya Anda nggak tahu apa yang terjadi di bumi. Kira-kira seperti itu. Oke, Mbak Betul. Agi, ya. Kita pamit, sampai ketemu lagi. Saya Sebenarnya Arif. Dan saya Beta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Ya. Tetap salam, akal sehat, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.